Oke guys, lanjut unboxing lagi. Ini paket saya udah datang lagi ya. Kita cek unit nih. Buat kalian yang tertarik, kalian bisa langsung check out aja. Untuk link produknya itu sudah saya sematin ya. Kalian boleh langsung dari link atau lewat keranjangnya guys. Ini saya order iPhone 13 ya. 13 ini orderan apa ya? Oke, kita langsung aja nih ke unitnya. iPhone 13. Tapi ini bukan yang lock SIM ya. Ini versi yang non lock SIM. Nih saya langsung 2 unit nih saya order karena kemarin saya dapat harga yang menurut saya ini udah murah di sekitar 4,5 juta ya untuk al operator. Beda sedikit, beda 200 ribuan dengan iPhone 13 yang SIM lock. Makanya saya ambil langsung yang ini aja guys. Kita cek unit dulu ya, cek fisik ya. Untuk fisik mulus seperti baru. Yang biru juga sama ya. Oke, aman ya untuk yang iPhone 13-nya. Ini saya coba hidupin dulu ya untuk iPhone 13-nya. Kita cek ya. Oke, seperti biasa, ini unitnya seperti sudah direset ya. Nah, ini kebetulan baterainya lowbat ya. Saya sambil dicas lah, biar nanti nggak keganggu ya. Oke, ini sepertinya bukan versi LLACH ya. Kita coba ke sini, langsung 2 tangan guys, biar cepet ya. Nah, ini oke guys, kita bahas satu-satu dulu ya. Ini saya cek dulu yang warna birunya nih. Yang warna putihnya itu kebetulan lagi sedang dicas ya. Dan ini semuanya, ini sudah saya update semua guys untuk iOS-nya ya. Nih kita cek di sini. Nah sekarang iOS-nya itu ada di 26.2.1 nih untuk iPhone 13 yang 128 GB dan versi bukan lock SIM ya. Nih kalian bisa lihat sendiri nih, tidak ada pembatasan SIM. Nah ini sengaja saya ambil karena apa? Karena ya memang selisih antara iPhone lock SIM dan yang bukan lock SIM itu cuma 200 ribu guys. Kalau 200 ribu ya mending kalian ambil yang iPhone 0 lock SIM ya, atau yang bukan lock SIM. Itu jauh lebih worth it guys. Oke, ini saya ambil yang al operator ya. Di sini saya akan coba langsung tes aja nih untuk kartunya sembari kita nanti cek fungsi ya. Mudah-mudahan kali ini aman. Kalau aman ya berarti saya akan terus ngorder di sini ya. Selagi harganya itu masih murah ya, nggak terlalu jauh selisihnya antara dengan iPhone yang versi lock SIM-nya. Nih kalian bisa lihat jaringannya itu muncul dan ini tanpa
tanpa mengaktifkan mode ini ya, roaming datanya ya nih. Ini saya off-kan ya, dan ini tetap berfungsi dengan baik ya. Oke, sekarang kita bahas dari layarnya dulu nih, kalian bisa lihat sendiri. Ini dia datar ya, datar rata ya nih dengan body. Dan kemungkinan besar ini sudah gantian. Kalau datar rata sama body itu biasanya itu yang versi OLED-nya guys ya. Nih, bagus ya responsifnya bagus dan aman nih. Kemudian kita cek bagian apa ya? Coba saya tutup ini. Kayaknya nggak bisa ya. Oke, sekarang lanjut kita tes kamera iPhone 13-nya. Nih, iPhone 13 sampai saat ini masih favorit ya. Saya juga nggak tahu kenapa orang masih suka di iPhone 13. Padahal untuk iPhone 14 itu harganya juga sudah turun. Tapi kalau yang versi bukan lock SIM-nya itu selisihnya sekitar berapa ya? Sekitar 400 sampai 500 ribu ya. Nah, kalau kalian mau lebih murah ya ambil iPhone 14 yang lock SIM aja, guys. Itu sekitar terakhir saya dapat di 4,5 ya. 4,5 4,6. Saya nggak tahu kalau sekarang ya. Nih, kita tes cepat aja ya, cek cepat aja karena ini udah mau maghrib. Ini kita cek sama-sama nih untuk fokusnya. Fokusnya bagus ya teman, ini nggak bisa terlalu dekat guys untuk yang model ini ya, yang unit ini ya. Ini harus agak jauhan dikit dan ini nggak ada masalah. Oke, terus lanjut video sambil record aja ya. Coba masuk ke 4K. Tes 1 2 3 tes, 1 2 3 tes, 1 2 3 tes, 1 2 3 tes dan sepertinya aman guys. Kita cek hasilnya nih. Tes 1 2 3 tes, 1 2 3 tes, 1 2 3 tes dan sepertinya untuk untuk mic dan speakernya berfungsi ya. Terus saya langsung untuk baterai health. Nah, ini kita nggak dapat full 100% lagi ya. Kalau untuk yang varian ini, nah ini dia selalu di bawah 100%. Cuman untuk realnya nanti saya akan tunjukin lewat Trio Tools ya. Oke, ini untuk hasil dari Trio Tools-nya nih, kalian bisa lihat sendiri ya nih. Kalian bisa lihat untuk warna bawaan itu blue, jadi dia sama ya. Kalau misalkan beda ya nggak apa-apa guys, nggak ada masalah. Kalian nggak usah debatin masalah itu ya. Kemudian untuk baterai health-nya kita dapat di 81%. Ini hard disk capacity. Ini masih tersisa 73% dan untuk nih kalian bisa lihat nih informasi detailnya untuk yang pita-pita ini normal semua ya, nggak ada kendala. Dan untuk verification reportnya dia ada di 98%, masih oke sekali ya. Nih, cakep ya. Oh, yang nanya nih, Bang cek panic pool-nya. Kalau panic pool itu kita nggak bisa ngecek guys ya. Kenapa? Karena biasanya analitik. Nah, biasanya ya dia itu sudah direset guys. Kalau sudah direset ya otomatis panic pool-nya itu nggak akan muncul. Nah, tapi kalian nggak usah khawatir. Selama saya order ya, entah berapa puluh unit, mungkin sudah seratusan unit ya, kurang lebih sekitar 1 tahun terakhir, itu nggak ada masalah ya. Ada satu sekali saya ketemu panic pool itu, apa ya, mungkin karena udah dipakai sebentar ya, dan ada satu guys panic pool-nya, dan itu nggak ada masalah. Cuma satu ya. Mungkin crash di software aja ya waktu itu. Dan sampai saat ini iPhone-nya aman di usernya. Oke, kita tes untuk speaker ya. Nah, kalau untuk versi China ini kalian pencet aja yang paling atas ya, WLAN dan seluler.
YouTube, kita cek. Untuk koneksi jaringan, saya sendiri merasa masih cepat di iPhone 14 ya ketimbang iPhone 13, dan untuk suaranya pun juga kayaknya lebih enak di iPhone 14. NCS. Oh, iklan ya. Nah, ini suaranya masih bagus ya. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see Oke, speaker atas bawah sih aman ya. getting stronger. Step Aman, by untuk atas step, bawahnya aman. clock is ticking. Untuk ngecasnya juga aman karena tadi sebelum saya mulai ini sudah saya cas dulu dan sudah saya update ya. Jadi aman semua nih. Untuk sementara guys ya. Untuk pastinya nanti bakal saya cek lagi. Nah, kalau mau amannya lagi guys, kalian ngecek itu kalau bisa ya, bentar. Nih, kadang nggak kelihatannya itu di... Nih, kalau kalian kurang teliti nanti dia nggak kelihatan. Nih, usahakan gini ya, kalau misalkan kalian itu mau ngecek kamera, nih kalian posisikan, beli yang seperti ini aja, pakai stand atau apa yang tidak membuat kamera itu bergerak atau bergetar nih. Kalian taruh di sini guys. Nanti kalian lihat ya, apakah dia ada getaran halus atau enggak. Kalau misalkan enggak ya berarti aman. Saya ketemu berapa kali ya? 2 kali ya? 1 atau 2 kali ya seperti itu ya. Tuh, ini kalau ini udah fix aman ya. Cuman kita dapat yang nggak bisa terlalu dekat ya untuk fokusnya. Dan ini nggak ada masalah ya. Tuh, cakep ya. Terus kamera depannya gimana bang nih? Kamera depannya guys. Cakep. Masih bening ya. Nah, masalah worth it nggak worth it ya kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian ya. Kalian mau dapat harga murah, terus rasa seperti baru, seperti garansi resmi ya, buka bungkus itu nggak mungkin lah ya. Tapi kalau saya sendiri, ya ini worth it. Apalagi kalau kalian ingin dijadikan sebagai secondary HP ya. Udah worth it lah. Apalagi kalian yang cuma butuh buat ngonten ya, atau buat kameranya aja atau performanya aja, ini udah cakep sekali. Kalau masalah sinyal ya itu hoki-hokian guys. Nih sinematiknya juga berfungsi dengan baik ya. Nih kalian bisa lihat ya, kelihatan nggak sih? Tuh bokehnya kelihatan guys di bagian belakang ini. Untuk kamera depan dan kamera belakangnya pun juga sama ya. Untuk iPhone 13 sendiri ya ini fitur sinematik itu pertama kali muncul di iPhone 13 ya. Cuma kalau saran saya sih kalau budget kalian cukup mending langsung ambil iPhone 14 aja guys. Oke. Sinematiknya oke ya. Slow mo, selang waktu, dan habis ya. Oke guys, mungkin sekian dulu nih video dari saya. Semoga bermanfaat ya buat kalian yang minat. Ya bisa langsung check out aja lah ya. Oke, thank you dan bye-bye.